Perkembangan e-commerce yang semakin merajai pasar di era ini menjadi momentum yang esensial bagi para pelaku usaha untuk mulai bertransformasi ke bisnis digital. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari rata global, yakni sebesar 30,5%. Masifnya transformasi ekonomi digital di Indonesia menjadikan informasi dan aspirasi dari para pelaku usaha berperan penting sebagai pertimbangan penyesuaian regulasi oleh pemimpin selanjutnya untuk mendongkrak ekonomi daerah. Jadi, bagaimana realitas yang sebenarnya dihadapi oleh para pelaku usaha digital di Indonesia? Jadi Mbak, aku mau tanya nih tentang TikTok Shop yang kemarin ditutup nih Mbak. Kira-kira menurut pandangan Mbak Flo sebagai pegiat di e-commerce, itu gimana pandangannya Mbak Flo? Kalau saya sih karena kemarin itu mendadak banget ya. Tiba-tiba dapat email dari TikTok Shop kalau jam 5 terakhir nge-live. Sebenarnya sih agak sedih, kecewa karena tiba-tiba gitu. Tapi untungnya toko kita ini ada 4 e-commerce-nya. Jadi kurang ini sih. Kalau masalah pendapatan normal. Tapi untuk affiliate kita kecewa banget karena kita juga affiliate. Jadi benar-benar nggak bisa. Oke, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah diperbolehkan lagi, izinnya dibuka lagi. Baik Mbak Flo, Mbak Ulan, dari 4 platform yang sudah disebutkan tadi, kan harus ditunjang dengan live yang berkelanjutan seperti itu. Kira-kira sepenting apa kira-kira live kalau buat jualan di e-commerce ini? Penting banget sih, karena kalau cuma kayak foto etalase itu kurang menarik pembeli. Kalau live itu banyak banget pembeli yang masuk, apalagi kalau kita adakan event sendiri kayak pembelanjaan 30 dapat bonus apa, itu malah banyak banget yang nonton. Kenapa kok sampai 4 platform tadi Mbak? Kira-kira kalau satu platform kurang idealnya gimana? Iya, karena itu tadi kadang kan ada yang voucher atau free ongkirnya atau apanya, itu makanya kita sampai ada 4 platform untuk tadi. memudahkan pembeli. Memudahkan pembeli, betul. Kira-kira kebijakan seperti apa sih yang menurut Mbak Flo ini penting buat menjaga kira-kira pedagang yang offline dan online ini tidak terjadi lagi huru-hara seperti yang kemarin? Nih, kalau menurut saya sih bagian yang di atas itu harusnya mendengarkan rakyat yang di bawah ini, untuk yang online ataupun offline itu didengarkan ya. Jadi kalau misalkan online kita seperti apa, pakai e-commerce apa, itu juga harus jangan dibatasi. Nah, kalau untuk offline gimana caranya mereka juga berjalan juga, pendapatannya berjalan, itu mereka juga harus mendengarkan caranya gimana. Jadi jangan langsung dibatasin, untuk online dibatasin ini karena offline-nya nggak jalan. Kalau offline-nya nggak jalan tuh harusnya bagaimana gitu. Jadi benar-benar harus didengarkanlah rakyatnya itu seperti apa, kemauannya itu seperti apa, itu harus didengarkan. Gitu. Keinginannya kita seperti itu. Jadi jangan langsung di-cut seperti ini tuh. Ya, itu keinginan kita sih. Berarti harus dua arah tadi. Betul. Memperhatikan yang memperhatikan online, dua arah. Betul sekali. Baik. Jadi ini Mbak, di akhir tahun ini kita akan ada pilkada khususnya di Jawa Timur, pilkada serentak. Yang saya ingin tanyakan ini boleh dijawab oleh Mbak Flo atau boleh dijawab oleh Mbak Ulan. Kira-kira kriteria pemimpin seperti apa yang menurut Mbak Flo atau Mbak Ulan ini sangat ideal untuk bidang bisnis yang ditekuni seperti itu? Ya itu tadi, kembali lagi, mau mendengarkan suara rakyat, dia jujur dan tidak egois. Percakapan saya tadi merupakan sebuah evaluasi yang patut menjadi perhatian pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan para pelaku usaha dengan memfasilitasi mereka melalui kebijakan yang sesuai dan yang memberdayakan tenaga, pikiran,
serta kreativitas mereka untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Baik pelaku usaha digital maupun konvensional, semua berhak mendapatkan perhatian yang sama dan berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana kriteria pemimpin yang dianggap para pelaku usaha mampu mewujudkan misi tersebut?